Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof bab sulasi mazid wazan infa'ala. Kalau dihitung dari bab 1 mazid, berarti wazan infa'ala ini adalah sulasi mazid bab yang ke-7. Namun sebelumnya marilah kita lalar dulu wazan-wazan yang sudah kita pelajari agar tidak lupa. Kuncinya shorof itu ya hafal. Kalau hafal insya Allah gampang. Wazan-wazan ini harus kamu hafal karena dapat memudahkan kamu mengenali segot dan bentuk suatu kalimat. Yuk kita lalar mulai dari wazan sulasi mujarrad dan mauzunnya sampai sulasi mazid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun daraba yadribu darban daribun madrubun izrib la tadrib mazrabun mazrabun mizrabun fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun fa'ila yaf'alu fi'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun hasuna yahsunu husnan hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'alun hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsabun mahsabun. Sekarang sulasi mazid bab 1. Fa'ala. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Mazid 2. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun taqarraba yataqarrabu taqarruban mutaqarribun mutaqarrabun taqarrab la tataqarrab mutaqarrabun mutaqarrabun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun
Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun. Taba'at la tataba'at mutaba'adun mutaba'adun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun. Ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun. Iqtaroba yaqtaribu iqtiroban muqtaribun muqtarobun. Iqtarib la taktarib muqtarobun muqtarobun. Ya, sampai di sini lalarannya. Selanjutnya marilah kita pelajari sulasi mazid bab yang ketujuh yang ngikut wazan infa'ala. Sulasi mazid bab 7, wazannya infa'ala. Cara membuat sulasi mazid bab 7 ini adalah dengan menambah hamzah wasol yang ditulis seperti ini. Ini bukan alif tapi hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di awal kalimat dibaca dan ditulis, tapi kalau di tengah kalimat hanya ditulis saja tidak dibaca. Dan menambah nun sebelum fa'fi'il. Jadi sebelumnya fa'fi'il, ini fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lah sebelum fa'fi'ilnya ini ditambah huruf hamzah wasol dan nun. Infa'ala. Kalimat-kalimat yang ikuti wazan fa'ala, fa'ila atau fa'ula, kalau dijadikan sulasi mazid bab 7, ini wazannya tetap infa'ala. Tidak ada infa'ila atau infa'ula. Semuanya infa'ala. Meskipun dari sulasi mujarrodnya itu ain fi'ilnya dibaca dhammah seperti hasuna, tetap dibaca fathah. Misalnya fariha, tidak infariha, tapi infaroha, tetap seperti itu. Fi'il sulasi mujarrod yang diikutkan wazan infa'ala mempunyai faedah antara lain. Ini saya cantumkan hanya satu saja. Satu yaitu li mutawa'ati fa'ala, menunjukkan arti mutawa'ah fa'ala. Seperti kasartu zujaja fangkasaro. Di faedah mutawa'ah itu sudah pernah kita bicarakan, yaitu akibat dari perbuatan subjek yang sebelumnya. Menunjukkan arti mutawa'ah berarti menunjukkan arti akibat daripada perbuatan subjek yang sebelumnya. Seperti ini, kasartu. Kasartu saya memecah. Kasartu saya memecah. Azujaja kaca. Fangkasaro maka menjadi terpecah. Nah, lafal ingkasaro ini faedahnya adalah mutawa'ah karena merupakan akibat daripada subjek yang sebelumnya, yaitu kasartu tu. Aku memecah kaca maka menjadi terpecah kaca itu. Kasaro memecah, ingkasaro menjadi terpecah. Artinya seperti itu. Gampang toh? Nah, sekarang bagaimana tasrif wazan infa'ala ini? Coba ini diperhatikan dan nanti harus dihafalkan. Contoh tasrif bina sokheh sul fi'il sulasi mazid wazan infa'ala. Ini fi'il madinya infa'ala, fi'il mudhari'nya yanfa'ilu, masdar ghairu mimnya infi'alan, polanya seperti ini. Isim fa'ilnya munfa'ilun. Isim fa'il itu ain fi'ilnya selalu dibaca kasroh. Munfa'alun ini isim maf'ul. Isim maf'ul itu ain fi'ilnya selalu dibaca fathah. Infa'il ini fi'il amar, fi'il nahinya la tanfa'il, isim zaman makanya munfa'alun. Jadi kalau kamu mau mentasrif kalimat yang ikut wazan infa'ala, ya disamakan dengan wazan ini. Jadi kalau kamu mau mentasrif suatu kalimat yang ikut wazan infa'ala, ya tinggal kamu samakan harokatnya dengan wazan-wazan ini. Yang beda hanya hurufnya.
Jadi infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'il, latanfa'il, munfa'alun, munfa'alun. Ingkasaro, nah ini contohnya, asalnya kasaro. Terus kita tasrif ngikut wazan infa'ala. Kasaro mendapat tambahan hamzah wasol dan nun. Jadi ingkasaro. Kalau ditasrif, harokatnya ya persis ini. Ingkasaro, yang kasiru, ingkisaron, mungkasirun, mungkasarun, ingkasir, latang kasir, mungkasarun, mungkasarun. Sekarang coba kamu tasrif ini. Intolako. Ini asalnya tolako, diikutkan pada wazan infa'ala menjadi intolako. Kalau mau ditasrif harokatnya persis wazannya, yang beda hanya hurufnya. Tambahan-tambahan hurufnya juga sama. Intolako, yantoliku, intilakon, muntolikun, muntolakun, intolik, latantolik, muntolakun, muntolakun. Ingkotoa, coba sama saya. Ingkotoa, yang kotiu, ingkitoan, mungkotiun, mungkotoun, ingkoti, latan koti, mungkotoun, mungkotoun. Asalnya dari kotoa. Infasola, ini asalnya fa, sod, lam. Ketwazan. Infa'ala menjadi infasola. Infasola, infa'ala. Yanfa'ilu, yanfasilu. Infi'alan, infisolan. Munfa'ilun, munfasilun. Munfa'alun, munfasolun. Infa'il, infasil. Latanfa'il, latanfasil. Munfa'alun, munfasolun. Nah, seperti itu cara mentasrif. Coba kamu latihan, diulang-ulang, hafalkan. Nanti kalau sudah hafal kamu gampang mentasrif kalimat ikut wazan infa'ala. Nah ini ada latihan, tasriflah kalimat di bawah ini dengan tasrif istilahi mengikuti wazan infa'ala. Zalako, ini kalau diikutkan pada wazan infa'ala maka menjadi apa? Indalako. Ditambahi hamzah, wasol, dan nun. Nah, saya beri contoh. Zalako berarti kalau diikutkan wazan ini, infa'ala menjadi inzalako, yanzaliku, inzilakon, munzalikun, munzalakun, inzalik, latanzalik, munzalakun, munzalakun. Sekarang fajaro. Nah, udah kamu tasrif sendiri. Fajaro, kolaba, kadaro, kasyapa. Kalau perlu artinya juga dicari di kamus. Kamu mau belajar sorob harus punya kamus. Sekarang kita lanjutkan latihan. Nah, latihannya berilah harokat kalimat di bawah ini. Kemudian kerjakan. Ini kalimat tidak saya beri harokat. Ada yang saya beri, ada yang tidak. Yang tidak saya beri ini kamu beri harokat. Setelahnya kamu beri harokat, coba kamu kerjakan. Misalnya ini sudah saya, yanfatiru itu apa segotnya? Segotnya kalau wazan tadi infa'ala yanfailu berarti infatoro yanfatiru. Nah, di sini ditulis segotnya apa? Fi'il mudhari'. Nah, masdar mimnya apa? Masdar ghairu mimnya infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Berarti infatoro yanfatiru infitoron. Fi'il amarnya apa? Infa'ala munfa'ilun munfa'alun infa'il. Berarti ini infatir. Nah ini berarti lafal ini bisa dibaca infatoro juga. Kalau infatoro berarti fi'il madhi. Kemudian isim maf'ulnya apa? Munfatorun. Fi'il madhinya apa? Ya infatoro. Fi'il nahinya apa? Latan fatir. Isim fa'ilnya apa? Munfatirun. Fi'il mudhari'nya apa? Yanfatiru ini sudah tadi.
Nah, sekarang ini kalimat di bawahnya ini, kamu harokati, setelahnya kamu harokati, kamu cari fi'il mudhari' dari kalimat yang telah kamu harokati itu. Setelah fi'ilnya mudhari' ketemu, cari masdar ghairu mimnya, cari fi'il amarnya seperti apa, isim maf'ulnya seperti apa, dan seterusnya. Sulasi mazid bab 7 ini juga bisa ditasrif ke bawah atau lugawi. Infatoro, infatoru, infatorot, infatorota, infatorna, infatorta, infatortuma, infatortum, infatorti, infatortuma, infatortunna, infatortu, infatorna. Nah, silahkan latihan-latihan itu dengan tasrif lugawinya. Selanjutnya, cara membuat mabni majhul fi'il madhi yang ikut wazan infa'ala. Sekarang cara membuat mabni majhul fi'il madhi yang ikut wazan infa'ala. Caranya bagaimana kalau lafal ini dimabnikan majhul? Di dhamma huruf awalnya, hurufnya awal apa? Hamzah, ya hamzahnya itu di dhamma. Di dhamma juga huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga apa? Fa. Berarti fa-nya ini juga dibaca dhamma, diberi harokat dhamma, berarti unfu. Di kasroh huruf sebelum akhir apa? Huruf akhir adalah lam, sebelum akhir adalah ain. Lah ini ain fi'ilnya di kasroh. Jadi infa'ala kalau mabni maklum, kalau mabni majhul menjadi unfu'ila. Ingkasaro kalau dimajhulkan menjadi ungkusiro. Insorofa mabni maklum, kalau dimabnikan majhul menjadi unsurifa. Nah, sekarang ini latihan, silahkan kamu buat mabni majhul sendiri, kalimat yang mabni maklum ini. Isi di kolom yang sudah saya sediakan ini. Nah, itu tadi cara membuat mabni majhul fi'il madhi. Sekarang cara membuat mabni majhul fi'il mudhari' yang ikut wazan infa'ala. Infa'ala yan fa'ilu. Nah, caranya bagaimana? Ya, tidak ada perubahan seperti fi'il mudhari' yang lain, yaitu di rumah huruf awalnya. Misalnya, yan sorifu, ini di rumah yang pertama, huruf awal. Huruf awalnya yaitu ya, ini di rumah. Yu berarti. Terus di fathah huruf sebelum akhir. Sebelum akhirnya apa? Ro, berarti ini dibaca fathah, berarti yun sorof, yan sorifu menjadi yun sorofu, yan fatihu menjadi yun fatahu, yang kotiu menjadi yun kotou. Nah, silahkan dikerjakan ini yang belum ditulis ya, tidak hanya ditebak saja, tapi ditulis. Biar tulisanmu semakin lama semakin baik. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.